wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, di mana pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di kantor Kepala Desa Sumberporong kita bersama-sama hadir pada siang hari ini, dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor dari Universitas Widyagama. Selamat datang Pak Agus. Juga Ibu dari Rektor 3, Ibu Rita Hanami, dan Ibu Dekan, Ibu Anna Sopana, dan Ibu Kades, dan para hadirin sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum. Senang sekali bisa berjumpa pada siang hari ini. Adapun acara kita hari ini adalah dalam acara Sonjo Deso Universitas Widyagama Malang ke Desa Sumberporong bekerjasama dengan PT Pada Media TV. Kita beri aplaus. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kades, Ibu Idiningrum, kemudian sambutan dari Bapak Rektor Universitas Widyagama, Bapak Dr. Agus, kemudian kunjungan Sonjo Deso ke beberapa desa, nantinya kita turun ke lapangan. Demikian acara yang saya sampaikan, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada perangkat desa di Desa Sumberporong, kemudian dari LPMD yang hadir, Satgas COVID-19, Ibu-Ibu PKK, Babinsa, dan Kamtibmas dan Budes. Untuk itu kami mulai acara kita. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kades. Monggo Ibu Idiningrum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Widyagama, Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto, SPMT. Yang saya hormati Ibu Dr. Rita Hanami. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Widyagama. Ini saya langsung cocok. Alhamdulillah dengan Ibu Dr. Anna Sopana, SE MSI, dan juga Bapak Ketua Humas Universitas Widyagama, Bapak Dr. Fakhur Rahman SH MH, dan juga Bapak Babin Kamtibmas Desa Sumberporong yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Babinsa Desa Sumberporong, yang saya hormati Ibu BPD Desa Sumberporong, yang saya hormati Ibu PKK Desa Sumberporong atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua Bumdes Desa Sumberporong, yang saya hormati Adik Karang Taruna Desa Sumberporong, yang saya hormati perawat Desa Sumberporong, dan juga seluruh perangkat Desa Sumberporong, dan juga seluruh Satgas COVID-19 Desa Sumberporong. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di sini dengan kondisi yang sehat walafiat, masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga kekuatan untuk bisa hadir di sini dengan semangat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama-tama ini kunjungan yang luar biasa Bapak. Saya tidak menyangka panjenengan bisa hadir di tengah-tengah desa saya. Saya ucapkan selamat datang Bapak, dan terima kasih dari saya dikunjungi Bapak Ibu yang terhormat. Ini bagi saya luar biasa, karena desa saya ini
dalam masa-masa menangani COVID-19 ini luar biasa. Banyak sekali masalah juga ada, suka dukanya juga ada, tetapi kita dengan semangat kebersamaan dan kita utamakan musyawarah mufakat di tingkat desa, akhirnya semua masalah dan kendala ini bisa kita atasi bersama. Di sini saya sampaikan juga bahwa desa saya ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan Selatan, Kerajaan Utara, dan Kerajaan Timur. Terdiri dari 17 RW dan 55 RT. Dan kita memiliki bumdesnya bernama Sumber Rezeki, dan unit usahanya yaitu penanganan masalah sembako dan juga BPNT, dan masih banyak hal yang mungkin unit-unit usaha yang mau kita ciptakan. Di desa saya ini hampir 50% adalah pegawai negeri, Pak. Jadi tingkat SDM-nya ini di sini sekitar 800 orang, ini pendidikan S1, S2-nya sekitar 200-an orang. Jadi dari sisi SDM-nya tinggi. Tetapi dengan SDM yang tinggi ini juga tidak selalu ada nilai plusnya, ada plus minusnya juga. Tetapi di antara plus minus itu kita bagaimana bisa mensinergikan di antara kepentingan-kepentingan, dan juga kita lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau mungkin kepentingan tertentu. Dan saya sangat berterima kasih kehadiran panjenengan ini merupakan angin surga. Kalau saya sampaikan seperti itu, karena saya sangat ingin sekali bermitra atau bekerja sama dengan Universitas Widya Gama, khususnya melihat potensi desa yang bisa dikembangkan. Karena desa saya ini desa nanggung, Pak. Dikatakan nanggung ini kalau dari sisi IDM, indeks desa membangunnya ini sudah termasuk desa maju. Tetapi banyak sekali potensi yang harus dimaksimalkan, khususnya potensi SDM-nya dan juga potensi lingkungan yang perlu jadi perhatian saya, yaitu masalah sampah. Nanti saya mohon bimbingan dan petunjuk panjenengan. Mungkin kalau ada kegiatan pengabdian dari akademisi, monggo nanti bisa diberikan ke desa saya. Ya, terus sisi lain juga ini dengan adanya Pak Rektor kesini luar biasa. Ini mungkin nanti ada beasiswa dari Universitas Widya Gama untuk anak-anak kita semua, untuk bapak-bapak perangkat atau mungkin buka desnya. Seperti itu, Bapak. Ngapunten, Bapak, tidak lain kita ada peningkatan dari sisi SDM, terus kita ada peningkatan dari sisi semangat. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ada rasa keikhlasan, semua itu jadi beban. Jadi saya ini ya senengannya sama Ibu BPD juga berkoordinasi itu ya. Terus garis besar dari gambaran desa saya itu Bapak. Terus satu lagi, saya ini yang mau saya minta dari pemerintah Kabupaten Malang, juga mungkin pemerintah provinsi, akses jalan menuju desa Sumberporong, Bapak. Ya, karena apa? Akses jalan merupakan poin penting. Sementara ini kan masih tertutup marga, jadi kita harus melewati Kabupaten Pasuruan yang jaraknya jauh. Ya, tadi panjenengan kan lewat bawah, itu sangat riskan sekali, dan juga ada banyak sekali potensi crash dengan kendaraan yang lain. Itu nanti mungkin saya mohon arahan, bimbingan seperti apa nanti penataannya ke depannya, jika nanti bisa saya ajukan ke pemerintah provinsi. Selain itu mungkin di sini yang perlu penanganan selain masalah sampah, mungkin di sini sumber airnya luar biasa, Bapak. Mungkin kita mau bikin pipa, tapi ya itu tadi teknologi tepat gunanya masih belum punya. Nanti mohon sarannya panjenengan seperti apa. Kita ini mau jadi desa yang mandiri,
yang berdaya. Itu tujuan saya, yang berdaya, saya yang bisa memenuhi harapan-harapan masyarakat. Dari saya demikian Bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan seluruh tim Pagar TV atas kehadiran di desa saya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19 dan menyongsong new normal ini, tatanan normal baru ini seperti apa. Kita intinya di kesiapan ketahanan atau kedaulatan pangan Bapak, dan juga peningkatan dari sisi ekonomi itu yang kita mau tingkatkan, dan saya mohon bimbingan dan petunjuk panjenengan. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada Ibu. Kita beri tepuk tangan ya. Selanjutnya sambutan kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Agus Sucianto. Kami persilakan. Terima kasih Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Sumber Porong dan perangkat desa yang lainnya, Bapak Babin Kantikmas, Bapak Babinsa, Ibu BPD ya, kemudian ada Ibu Ketua Bumdes ya, kemudian Mas dari Karang Taruna dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena baru pertama kali silaturahim. Kemudian dari Universitas Agama Malang ada Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Rita Hanafi, kemudian ada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Ana Sopana. Saya tidak perlu menyebut gelar belakangnya, sangat panjang Pak. Nanti untuk menjawab dari Ibu Kepala Desa yang 2 tadi ya. Kemudian ada Bapak Kepala PIP, Bapak Dr. Fatur Rahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kami dari Universitas Agama Malang dapat bersilaturahim di Desa Sumber Porong. Kemudian yang kedua, marilah kita sampaikan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke dinul Islami. Ibu bapak sekalian hadirin, senyapang ini masih bulan Syawal karena 3 bulan yang lalu kita diuji dalam bentuk fisik, yaitu adanya virus corona atau COVID-19. Kita juga pada hari ini harus dengan protokol kesehatan. Kemudian 1 bulan yang lalu buat yang muslim, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Untuk itu saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Ibu dan bapak sekalian, terutama Ibu Kepala Desa, jadi kami Universitas Agama Malang sangat senang untuk katakan hari ini bersama teman-teman dari Pagar TV kita disuruh acara Sonjo Deso. Jadi untuk Ibu, kami sebenarnya di Universitas Agama Malang punya satu lembaga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi insya Allah kami siap untuk bermitra dengan Desa Sumber Porong. Jadi ini Ibu, kami kebetulan di Kabupaten Malang. Sumber Porong ini masuk Kabupaten Malang ya. Kami sebenarnya sudah tergabung di dalam Bapedanya Kabupaten Malang di sana. Tahun ini kami
dapat jatah untuk mengawal musrembang kecamatan di Kecamatan Tirtoyudo. Saya tidak tahu Kecamatan Lawang ini perguruan tinggi mana yang bulan Februari sebelum COVID itu kami turun untuk mengawal kegiatan musrembang Cam ya Bu ya. Jadi kami di sana juga sudah ikuti. Kemudian khusus di Sumber Porong ini, jadi kalau untuk menjawab dua permasalahan tadi tentang sampah dan tentang SDM, insya Allah teman-teman kami bisa jadi siap gitu Ibu, karena di tempat kami ada fakultas ya, ada fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas hukum, dan fakultas pertanian. Ini nanti bisa dimanfaatkan SDM yang ada. Salah satunya untuk SDM, saya kira Bu Dekan FE nanti bisa membawa SDM-nya untuk ke sini ya. Khusus untuk sampah Ibu, jadi kebetulan saya dari teknik sipil, salah satu program yang saya menjadi konsultannya di Kota Malang, Dinas Kebersihan, sekarang Dinas DKP, kami sedang membangun beberapa TPS dan untuk pengolahan sampah ya Bu. Termasuk di rumah saya di Rampal, itu di tengah kota, di Kelurahan Kesatria, kami punya 2 TPS. Setelah sampah ada di sana, sebelum dibuang ke Supit Urang, itu kita bisa membuat kompos, kita bisa membuat batako, Ibu. Kita bisa membuat material-material bangunan berbasis dari sampah. Nanti kalau suatu saat ada waktu, tidak perlu surat izin ke Dinas DKP ataupun ke Wali Kota, karena itu di sebelah rumah saya persis. Jadi nanti bisa saya tunjukkan di sana, termasuk peralatan cetaknya Bu, untuk membuat kompos, untuk membuat batako, itu semua diberi langsung oleh Pemkot pemerintah Kota Malang. Jadi ini saya kira bisa nanti kita saling sinergis, artinya kita buat master plan-nya tentang penanganan sampah di desa ini. Kemudian kan ada kegiatan musrembang. Jadi nanti skala prioritas itu nanti kita masukkan di dalam dana desa tadi Bu. Sehingga nanti saya kira 3 tahun ke depan Sumber Porong ini akan berubah sudah ya. Artinya kita bisa mengolah, bahkan tadi SDM yang cukup banyak, Karang Taruna ya, bisa membuat pendapatan baru atau penghasilan baru dari yang berbasis sampah tadi Bu. Jadi bisa untuk komposnya dijual, kemudian batakonya, kemudian bahan-bahan material bangunan bisa dijual ke material bangunan Bu ya. Itu yang pertama tentang sampah. Kemudian yang kedua untuk tentang HIPAM, kebetulan saya hampir 4 tahun itu membina di Kecamatan Poncokusumo Bu, khususnya di Desa Pandansari. Itu desanya langsung desa terakhir di Poncokusumo yang berbatasan langsung dengan Bromo Tengger Semeru. Pada saat itu mahasiswa kami KPM, itu saya kasihan, kebetulan kok 2012 itu saya disuruh jadi dosen pembimbing KPM Bu. Akhirnya saya tanya, kasihan mereka, ternyata yang putri itu mandinya bergantian Ibu. Karena kalau mau menggali sumur itu dalamnya minimal 100 meter. Jadi menggunakan tanda hujan Bu. Kalau hujan ini rumah-rumah penuh dengan drum dan sebagainya untuk menandung air bersih gitu. Akhirnya pada saat itu kami survei selama 1 bulan, kami dapatkan tempat sumber air. Akhirnya sekarang sudah desa tersebut sudah menjadi maju Bu. Bahkan air bersihnya itu sudah tidak kekurangan. Kemudian HIPAM-nya juga sudah terbentuk. Jadi sekarang masyarakatnya itu setiap ini dari meterannya aja Bu, kita hitung 5.000 aja dulu, enggak pakai katakan seperti PDAM di Kota Malang ya Bu ya. Ini udah jalan. Akhirnya kemudian karena airnya melimpah, muncullah ternak lele model terpal Bu. Nah, jadi seperti itu, karena di Pandansari itu berlereng Bu,
dan pasir. Akhirnya ternaknya lele sudah berkembang, Bu. Lelenya lele organik karena untuk memberi makannya itu berasal dari buah-buahan. Karena kan di Poncokusumo memang banyak sekali buah-buahan, terutama apel itu yang sudah akhir itu. Siap. Jadi itu Ibu, jadi kemudian berlanjut akibat air bersih itu ternyata perekonomian desa Pandansari berubah total, Bu. Akhirnya kemudian karena di sana juga banyak sungai, kami buat UKM tentang pabrik batako, Bu. Itu setiap rumah, setiap RW kami suruh berkelompok, kemudian kami bantu peralatannya dan modal awal untuk mencetak batako dan sebagainya. Kalau ini dari dana kami dari Universitas Agama Malang dan perguruan tinggi yang lain, itu setiap tahun kan ada dana hibah Ibu dari DRPM, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sehingga tadi benar, apabila nanti ada dosen-dosen yang tahun depan mau mengajukan proposal pengabdian masyarakat, saya kira kalau ini nanti sudah kita bermitra, mereka akan melakukan analisis situasi air bersihnya bagaimana, menggarapnya bagaimana ya Bu ya. Kemudian sampahnya tadi ini bisa dibuat untuk pengabdian dosen yang diajukan proposalnya ke DRPM. Lah mungkin kalau yang dari sini kita ajukan melalui Musrembang ya, atau Musrembang Gas gitu ya Bu ya. Jadi ini mungkin, dan yang tadi saya terkesan sekali karena untuk menuju sini tadi harus melawan arus ya Bu ya. Jadi memang ke depan agar masyarakat sumber Porong ini aman, kalau dia dari Kota Lawang biar dia bisa menuju sini memang akses jalan harus segera dipikirkan Bu, biar tidak crossing gitu Bu ya. Kalau dia bercrossing ini ya saya kira nanti sangat bahaya Bu ya. Jadi kalau muter juga kan jauh melalui Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dulu ya. Jadi ini bisa ya. Jadi nanti ini layoutnya, master plan-nya kan langsung untuk eksekusinya bisa dari Musrembang Des atau bisa dari nanti dosen-dosen yang melakukan pengabdian masyarakat ya Bu. Intinya kita bersinergis. Dan mungkin yang terakhir, ini harapannya kami sekaligus analisis situasi Bu ya. Yang terakhir memang untuk beasiswa ya, tadi kita berbicara mahasiswa baru Ibu dan Bapak. Untuk diketahui mungkin kalau ada yang sudah menerima brosur, kami punya 4 fakultas, 1 pasca sarjana. Kemudian ada 15 program studi Ibu dan Bapak, jadi semuanya lengkap. Dan kami datang ke sini hari ini, siang ini, kami sudah akan menerima mahasiswa baru dan langsung kami beri nomor induknya, yaitu Ibu Kades ya. Jadi kami dapuk, silakan ya. Jadi di ini Bu, jangankan di S1-nya, di S2-nya juga kami ada beasiswa Bu. Jadi untuk di S1-nya itu ada 3 beasiswa yang rutin Ibu Bapak. Jadi yang pertama itu adalah bidik misi, tapi tahun ini dia berubah menjadi KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau dari warga desa Sumber Porong ini ada keluarga yang kurang mampu, punya KIP, kemudian anaknya baru lulus kelas 3 SMA, SMK atau Madrasah Aliyah, boleh mengajukan beasiswa tersebut ke Universitas Agama Malang. Jadi kalau dapat KIP ini Ibu Bapak, itu dia kuliah sudah dijamin oleh pemerintah sampai jadi sarjana. Kalau dia D3 sampai ahli madya. Kemudian yang kedua, setiap bulannya dapat uang saku Ibu, besarnya 750.000 setiap bulan. Tidak melalui media agama, langsung ke rekening yang bersangkutan, anak si mahasiswa yang tadi itu Bu ya. Jadi ini mohon bisa dimanfaatkan ya. Rektor sudah gratis dikasih saku pula. Nah iya,
sudah gratis sampai jadi sarjana, dikasih sanu lagi setiap bulannya Ibu selama 4 tahun sebesar 750.000 ya Ibu Bapak. Kemudian ada beasiswa yang kedua itu adalah beasiswa Unggul Mulia. Ini murni dari yayasan dengan Universitas Agama Malang. Jadi kalau ini bedanya karena ini dari kami, Universitas Agama Malang dan yayasan. Jadi sama dengan KIP tadi. Jadi sampai sarjana tidak perlu membayar SPP, tetapi tadi tidak dapat biaya hidup. Kalau biaya uang sakunya itu pribadi ya Bu, mandiri gitu ya. Ini boleh buat putra putri ibu bapak yang ada putra putrinya yang mungkin akan melanjutkan kuliah, boleh mengajukan beasiswa ini. Yang ketiga itu saya kira mungkin putra putri ibu bapak yang di negeri mungkin ini mudah, yaitu beasiswa bebas SPP 2 semester atau 1 tahun. Cukup nilai rapotnya itu rata-rata di atas 7,5, maka dia langsung bisa dinominasikan, kita rapatkan untuk diberi beasiswa ini. Termasuk hari ini Ibu Kades, nanti terserah Ibu mau memilih Magister Manajemen atau Magister Hukum, tapi karena tadi di perjalanan Pak Fatur Roman ini Kepala Humas kami, beliau adalah dosen Magister Hukum, jadi katanya Bu Kades harus masuk ke MH gitu. Waduh. Jadi khusus Bu Kades kami nanti ada beasiswa, karena kan kalau kuliah S2 kan hanya maksimal 4 semester sudah lulus. Biasanya 3 semester banyak yang sudah lulus. Itu ada beasiswa 1 semester dulu. Jadi nanti Ibu masuk nomor itu kuliah 1 semester itu free gitu ya. Nanti selanjutnya baru bayar ya. Jadi hari ini terserah siapa yang mau menang ya. Yang mau menang Bu Dekan Ekonomi atau Pak Kepala Humas gitu ya. Nanti tinggal siapa Bu Kades mau milih yang Magister Hukum atau Magister Manajemen ya. Mungkin saya kira itu Bu dan Bapak semuanya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Intinya Universitas Agama Malang menyambut baik untuk bermitra dengan Desa Sumber Borong ya. Jadi itu pun sesuai dengan ini, bahwa di kami semua dosen di mana saja berada.
tadi ditanyakan itu gimana langsung juga udah ada yang nanya. Itu masih boleh, ibunya juga bertanya. Iya, mungkin 1-2 soalnya mau jalan ke Waktunya sampai jam berapa? Oh, terserah Bapak, Oh, iya. mau juga bukan masalahnya hujan itu apa jadinya. Iya. Bapak. Nanti kalau di lapangan hujan Ya, kesulitan. Bolehlah 2 atau 1 gitu. Monggo, Ibu, Bapak, silakan. Dari nama siapa? Dari warga kedua dari Karang Taruna. Masih ada satunya, mohon izin Pak bertanya. Langkah awal atau dasarnya seperti apa yang harus dilakukan masyarakat atau pengemudi agar program sampah ini jalan? Karena yang Bapak sebutkan tadi, programnya di desa yang bukan tadi itu sudah berjalan, mungkin Bapak bisa memberikan langkah awalnya. Dan juga yang kedua, saya itu ingin bertanya bagaimana cara membuat program dari Karang Taruna ini agar bisa berjalan dan bisa seterusnya berjalan. Terima kasih. Pada saat saya membangun namanya TPS, rumah kompos, kemudian ada composting, ada untuk material bangunan berbasis sampah, itu awalnya mendapat tantangan yang keras dari masyarakat saya di sekitar Kesatrian. Wilayah saya ada di Kesatrian, Pak, di Kota Rampal. Kalau Bapak pernah ke lapangan Rampal, lah rumah saya memang di kompleks militer di sana ya. Jadi ternyata tempat kami karena banyak sawah, jadi satu-satunya di tengah kota yang masih ada sawah itu di kelurahan kami, karena orang tidak berani masuk di wilayah militer ya. Nah, sehingga ada tanah itu ternyata dari RW mana-mana, dari Pasar Bunun, dari daerah Jodipan itu membuang sampahnya di tempat kami. Waktu itu belum ada TPS-nya. Akhirnya saya ke dinas kebersihan, ternyata satu kuncinya. Kalau masyarakat setuju, tokoh masyarakat oke, apalagi pemerintah desanya Bu ya, itu langsung kalau di Kota Malang, dinas kebersihan Kota Malang dulu, sekarang DKP, dinas kebersihan dan pertamanan, itu langsung datang. Dia langsung melihat tanah mana yang bisa dibuat untuk TPS, kemudian dibuat untuk ekonomi produktif dari berbahan sampah, maka itu nanti tidak perlu melalui musrem Bangdes, itu langsung dari pemerintah kota yang mengalokasikan. Karena ini berada di Kabupaten Malang, maka Kecamatan Lawang ya nanti tinggal berkomunikasi. Saya kira Pak Camatnya dengan Ibu Kepala Desa nanti bahwa masyarakat Desa Sumber Borong sudah welcome untuk termasuk menyediakan lahannya Bu. Karena selama ini lahan itu yang jadi masalah. Jadi kalau ini sudah Mas ya, Ibu Bapak yang kami hormati, maka kegiatan-kegiatan selanjutnya bahkan sampai produktif untuk menggunakan berbasis sampah, termasuk dananya berapa itu semua nanti APBD dari Kabupaten Malang. Jadi kita perlu pakai musrem Bangdes menggunakan dana desa yang 1M tadi ya. Jadi mohon itu Mas ya, jadi tinggal dikoordinasikan. Apalagi saya lihat Bu Kepala Desanya sudah sangat semangat ya. Saya kira kalau tinggal dengan warga, mana tanah desa atau tanah yang bisa disiapkan untuk tadi, karena kalau sudah dibangun TPS pasti itu nanti banyak sampah-sampah yang organik ya, dan non organik ini yang tidak harus langsung dibuang di TPA-nya Kelempung ya, di Kabupaten Malang di Kepanjen sana, tetapi bisa didaur ulang jadi ekonomi produktif. Berarti harus ada lahan untuk rumah komposnya, untuk pembuatan bataku. Itu nanti karena untuk nyimpan peralatannya itu ya Mas ya. Jadi mohon itu Bu dikondisikan, karena yang penting pemerintah desanya dan masyarakat desa itu sudah setuju, maka pemerintah Kabupaten Malang saya kira akan sangat senang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah program kerja untuk Karang Taruna, saya kira ini kita ya tadi
yang langkah yang kita lakukan sebenarnya seperti musrenbang saja sebenarnya ya. Kita inventaris dari semua pengurus perwakilan Karang Taruna dari masing-masing buku ya, masing-masing buku, terus mereka punya program apa, kemudian sambil melihat potensi di desanya kita, kemudian kita satukan jadi satu program kerja Karang Taruna Desa Sumber Lawang. Sumber Porno, Kecamatan Lawang, minta maaf ya. Jadi itu ya Mas ya, jadi sebenarnya nanti kalau di lain kesempatan karena kita sudah bermitra, saya kira nanti banyak lah, termasuk di samping saya Bu Rita, kebetulan beliau wakil rektor 3 yang mengurusi Ormawa ya, ada satu kegiatan pemasaran yang begitu banyak, itu mereka harus membuat program kerja dan sebagainya. Beliau nanti bisa membimbing teman-teman Karang Taruna di sini, atau teman-teman Karang Taruna boleh berkunjung ke Universitas Agama Malang ya. Welcome. Pokoknya mana yang lebih mudah itu kita lakukan ya. Apalagi kalau di COVID ini agak sulit, kita bisa daring ya. Kita bisa fit call dan sebagainya ya. Nanti mungkin bosnya ada di kampus, kita bisa tele ya. Kita bisa dari jarak jauh, tidak perlu bertemu karena ini masih COVID-19 ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Mungkin saya kira itu, mohon maaf Ibu dan Bapak apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kira mungkin seperti itu dulu tanya jawabnya ya Ibu, karena ini cuacanya sudah tidak bersahabat, tidak memungkinkan, karena kalau kita mau ke depan itu memang harus analisis situasi, kita lihat potensi desanya apa dan sebagainya. Kalau nanti hujan kita tidak bisa memotret dengan baik ya Ibu Bapak. Terima kasih. Oke, mau nambah 1 menit? Oh ya, Ibu. Ya silakan. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, ini Ibu Kadesnya sudah semangatnya luar biasa. Andai nanti ke depan ternyata lahannya ada, kemudian dana dari manapun lah itu ada, kemudian proposalnya sudah dibuat dengan bagus, itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada relawan, tidak ada pionir, tidak ada motor penggerak yang rela menyiapkan pikiran dan waktu dan tenaganya. Kuncinya cuma satu itu. Bu Kades sudah semangatnya luar biasa. Harus ada 1-2 warga yang ini mendampingi Bu Kades yang punya semangat tinggi untuk bagaimana desa itu bisa maju. Tanpa itu nonsen. Satu aja penggerak, kalau penggeraknya ini orangnya luar biasa, karena apa? Karena ini adalah pekerjaan sosial yang awal-awalnya pasti akan banyak menuntut pengorbanan, bukan hanya waktu, tenaga dan pikiran, mungkin juga ada dana pribadi yang harus dibuat. Mungkin begitu. Terima kasih. Saya boleh pelestarian teknik ekonomi. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Rektor, kita karena waktunya mepet mau kunjungan satu aja dari Fakultas Ekonomi, kebetulan saya dekan. Kami siap membantu jika di sini ada UMKM kesulitan branding, kesulitan packaging, kesulitan pembuatan, kita juga siap. Jadi pertanian ada, sektor teknik, saya ekonomi, sekarang hukum juga, monggo mau bantu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, biar adil, karena semua fakultas sudah memberikan tawaran ya, maka hukum atau fakultas hukum memberikan satu tawaran juga bahwa persoalan pemerintah desa seperti itu, dan produk hukum terakhir di bawah yang paling kemudian harus diperhatikan adalah peraturan desa. Ya. Jadi kalau memang nanti teman-teman BPD dulu ya, termasuk BPD-nya kan juga harus memproduk perdes, silakan nanti hubungi dengan fakultas hukum atau Pak Rektor saja. Nanti kalau kita kuas dengan pengabdian masyarakat kita siap. Ya, termasuk bumdes, perdes itu nanti banyak sekali ceritanya, nanti tidak sedikit ceritanya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Rektor, Ibu Tanabi, dari
Ibu Dekan, juga Pak Patroman. Tadi kita sebutkan pembahasan sampah, kemudian untuk tahunan harus ada bapak penggerak. Jadi yang kita mulai dari sekarang kita semangat untuk Kades Kemajuan Desa Sumberporong. Tepuk tangan buat acara demi acara kita lalui bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ada di sini menyempatkan waktu. Kita tutup acara ini untuk Sojo Deso ke lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang boleh? Oh boleh. Boleh kemarin aja saja. Kan nggak lama. Mau bupati kalau saya. Oh iya. Ada sini ini. Ya. Kalau itu kan kita dapat jadi Pak Bebiko. Oh siap. Siap Pak Rektor. Nah gitu tuh ya. Nanti jurusannya tinggal mau ke Pak Fatur atau ke Budikan. Pastikan ya. Saya juga mau nyampaikan juga sekalian. Bagus pamitan. Ada acara. Iya. Ini namanya Batik Sebutara. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini berisi cerita tentang desa Sebutara. Ini jadi mak. Jangan ada hukum Pak. Kena pasal-pasal itu ya. Itu aku orang banyak. Ambil koncoku langsung dikirim ini. Karena siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanaman bagus bagian dalam undangan berhana selama karena Asli Pak. Alhamdulillah. Nanti batiknya ini, lukisan ini jadi nyata Bu. Kan akhirnya harus dimulai. Iya. pasang.